Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita masih tentang persamaan trigonometri dasar. Ini lanjutan dari materi kemarin. Kalau kemarin kita belajar persamaan trigonometri dasar sinus dan kosinus, sekarang kita belajar tentang persamaan trigonometri tangan X sama dengan tangan alfa. Dan juga kita mempelajari sin, tapi persamaannya ada konstantanya. Jadi sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K. Kesemua ini rumusnya sama dengan yang kemarin. Cuman ini ada tambahan karena hari ini kita belajar tangan. Jadi untuk menentukan penyelesaian trigonometri dasar tangan itu rumusnya ini X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 180 derajat. Ini untuk kuadran 1 dan kuadran 3. Artinya tangan ini hanya memiliki satu rumus. Kita lanjutkan. Langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan X sama dengan 20 derajat dengan batasan X-nya itu antara 0 sampai dengan 360 derajat. Jawab di sini. Ini rumus tangan ini ya, X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, alfanya itu dari sini, alfanya adalah 20 derajat, sehingga alfa ini diganti dengan 20 derajat. Nah, baru sekarang dimasukkan untuk K sama dengan 1. Berarti persamaannya berubah jadi X1 sama dengan 20 derajat ditambah K-nya berubah jadi 0 karena K sama dengan 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 derajat 0. Ini tetap 20 derajat ditambah 0 sama dengan 20 derajat. 20 derajat berada pada rentang ini batasan X-nya dari 0 sampai 360 derajat, sehingga X1 20 derajat ini memenuhi penyelesaian dari tan X sama dengan tan 20 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. K-nya diganti 1. 1 kali 180, 180. 20 ditambah 180 adalah 200. 200 masuk pada rentang 0 sampai dengan 360 derajat, sehingga 200 derajat ini memenuhi penyelesaian dari persamaan tersebut. Sekarang kita coba K-nya 3. Berarti kalau K-nya 3, yang ini diganti 3. Nah, kemudian 3 kali 180 itu 540. 540 ditambah 20 adalah 560. 560 itu lebih dari 360. Dia tidak berada pada rentang 0 sampai 360, sehingga sudut 560 derajat tidak memenuhi dari penyelesaian persamaan yang ini karena dibatasi oleh sudut antara 0 sampai dengan 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat ya, yang ini ya, yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini tidak memenuhi. Ya, kita lanjut ya. Contoh 2. Nah, kalau contoh 2 berarti persamaannya begini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Batasannya sama dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, langkah yang pertama kita tuliskan
soalnya dulu ya. Jadi 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Langkah yang kedua, akar 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Tadinya negatif berubah menjadi positif. Selanjutnya, 2 ini ditaruh di bawah ke sini, ke ruas kanan tapi di bawah. Ya. Jadi persamaannya berubah. Jadi cos X sama dengan 1/2 akar 3. Ya. Jadi 2 yang ini tuh dari sini. Sini. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya cos X sama dengan 30 derajat. Dari mana 30 derajat ini? Nah, dari sini nih, kita tahu bahwa cos 30 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 3. Ya. Jadi di sini harusnya ini cos ini 30 derajat. Begitu. Lanjut. Nah, setelah kita tahu cos X sama dengan cos 30 derajat, kita tulis rumus cos. Rumus kosinus itu kan X1 sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya alfanya itu kan ini 30 derajat nih. Ini adalah alfanya. Jadi alfanya adalah 30 derajat. Nah, jadi kan persamaannya X1 sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita cek untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 tinggal diganti K-nya dengan 0. Nah, 0 kali 360 derajat itu kan 0. 30 derajat tambah 0 kan 30 derajat. Memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena 30 derajat itu berada pada rentang yang ini. Rentang 0 sampai 360 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. Berarti K-nya diganti 1. 1 kali 360 itu kan 360. 360 ditambah 30, 390. Lebih dari ini. Berarti tidak memenuhi. Kita lanjut. Kalau kosinus kan ada 2 rumusnya ya. Yang pertama rumusnya alfa ditambah K 360 derajat. Yang kedua rumusnya adalah negatif alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya kan sama dengan ini. Alfanya adalah 30 derajat. Diganti dengan 30. Tinggal dimasukkan untuk K sama dengan 0. K-nya diganti 0. 0 kali 360 derajat itu 0. 0 ditambah negatif 360 derajat itu negatif 30 derajat. Negatif 30 derajat itu tidak berada pada rentang yang ini sehingga tidak memenuhi. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. Ganti K-nya dengan 1 kali 360 derajat kan 360 derajat. 360 derajat ditambah atau negatif 30 derajat ditambah 360 derajat itu adalah 330 derajat. 330 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 360 derajat sehingga ini memenuhi. Jadi yang ini memenuhi, ini juga memenuhi. Ini tidak karena lebih dari batasannya, ini tidak karena kurang dari batasannya. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dengan 330 derajat. Ya, itu untuk contoh 2. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Ya, begini contoh yang ketiga. Ya. Sin X dikurangi 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3.
begini. Soalnya kita tulis lagi. Nah, begini. Sin X dikurangi 30 derajat itu sama dengan sin 60 derajat, karena 1/2 akar 3 itu kan sama dengan sin 60 derajat. Selanjutnya X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini adalah rumus sin ya. Rumus sin yang kemarin telah kita pelajari. Selanjutnya X1 ini kan ini X-nya. X1 itu ini, sehingga ini tinggal diganti nih. Ya, X1 diganti X dikurangi 30 derajat sama dengan alfanya ini dari sini. Alfanya dari sini ya. 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, selanjutnya X-nya itu dari sini. X ini turun ke sini. Negatif 30 derajat itu pindah ke sini. Tadinya negatif berubah menjadi positif. Kalau 60 kan sudah ada di ruas kanan. Tinggal diturunkan ke sini. Ini K tetap, ini 360 derajat. Sehingga persamaannya berubah menjadi X sama dengan 60 tambah 30 itu 90. Kemudian ditambah K dikali 360 derajat. Penyelesaiannya sama ya, setelah ini rumusnya. Kalau setelah didapat ini mah gampang. Penyelesaiannya sama dengan yang minggu kemarin. Tinggal K sama dengan 0, K-nya diganti 0. Ya, seperti ini. Nah, ini memenuhi karena 90 berada pada batasan ini. K-nya sama dengan 1, sama penyelesaiannya. Nah, ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Selanjutnya ini rumus yang kedua ini. Rumus yang kedua adalah 180 derajat kurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, X-nya diganti dengan ini dari sini ya, seperti yang tadi. X2-nya diganti dengan X dikurangi 30 derajat. Alfa-nya diganti dengan 60 derajat. Nah, 180 kurangi 60 itu 120. Ini negatif 30 pindah jadi positif 30, atau dikurangi 30 derajat pindah jadi ditambah 30 derajat ke ruas kanan. 120 tambah 30 150. Ini adalah bentuk persamaan yang kedua. Ya, kalau sudah ketemu bentuk persamaannya, tinggal dimasukkan nilai K-nya, didapatlah X2 150 derajat. Nah, ini salah ini ya. Ini harusnya memenuhi ya. Ini memenuhi. Kemudian yang ini, yang K-nya sama dengan 1 diganti K-nya 1. Yang ini kebalik. Ya, yang ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ya, yang ini tidak memenuhi. Ya, jadi kesimpulannya, penyelesaiannya adalah 90 derajat dengan 150 derajat. Ya, baik anak-anak, itu penjelasannya. Silahkan dicoba. Ini soal disesuaikan dengan contoh, hanya diganti angkanya saja. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Alhamdulillah. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.